Belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Ayo, Salvo duduknya yang benar. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Anak-anak, kemarin kalian ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar apa? Tidak. Tidak. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai norma. Tadi malam apa tidak belajar? Tidak. Kenapa tidak belajar? Karena tidak ada PR. Tidak ada PR. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Topik B kini aku menjadi lebih tertib. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini ada sebuah dialog, yaitu antara Ian dan teman-temannya. Kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Nah, di dialog itu apa isinya anak-anak? Buang ludah. Buang ludah. Iya. Nah, buang ludah itu tidak boleh dilakukan apa boleh dilakukan? Boleh. Kalau di sembarangan tempat apa boleh? Boleh bersembunyi-sembunyi. Ya, tapi kan itu di percakapannya mengapa buang ludah di situ tidak? Dan terus gimana toh, Bu? Ya. Dilakukan, Bu. Iya. Seharusnya itu membuang ludah itu tidak di sembarangan tempat. Tadi kan buang ludah. Nah, menurut kalian itu kan sebuah pelanggaran ya? Apakah kalian sering menemukan orang-orang yang melakukan pelanggaran? Sering. Di mana? Di lampu merah, Bu. Kenapa di lampu merah? Penerobos, Bu. Penerobos. Iya, terus gak pakai helm, Bu. Terus anu sek-seknya kiri, beloknya kanan. Iya. Tadi kan di dialog ini kan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Di sini Ibu punya sebuah media yaitu kartu situasi. Di mana kartu situasi ini kalian menyebutkan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan situasinya. Ya. Tapi kita bermain sambil belajar. Ibu bentuk menjadi 2 kelompok ya. Silakan bentuk 2 kelompok terlebih dahulu. Berdiri. Berbaris sampai baris. Berdiri sampai baris. Menjadi 1 baris. Menjadi 1 baris. 1 baris itu bagaimana? Baris depan belakang. Ini nama Siapa Bu? Apa? Siapa? Kamu sama ini. Kamu mana? Tidak apa-apa 3, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya 2. Iya. 1 baris. Yang duluan siapa? Baris itu apa? Baris. Jejer. Agak ke belakang. aku tinggi nih ke. Nah, aturannya di sini nanti Bu, wih, gak serapat. enggak apa-apa. Allah. Istighfar ya, Bu ya. Tetap kurang atas itu buat Tidak sampai toh,
dipilih. Misalnya ya, anggota 1 menyebutkan hal yang boleh dilakukan, anggota 2 tidak boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan. Udah sama satu situasinya. Paham? Oke, Bu. Tapi diberi waktu 10 detik untuk nulisnya. Oke, Bu. Suwi lho, Bu. Kan tidak sama boleh gitu ya Bu ya Mian. Apa? Kayak nulis kayak tidak kalau boleh kan menyebutkan. Aku belum menyebutkan itu, Bu. Enggak usah ditulis. Berarti yang ditulis itu Bu. Apa? Yang ditulis di depan itu. Bukan, misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Misalnya Ibu milih situasi saat di perpustakaan. Hal yang boleh dilakukan itu apa? Membaca buku. Diam. Membaca. Ya diam, Bu. Iya. Ramai tidak boleh. Ya, yaitu tidak boleh ramai. Jadi kan menyebutkan tidak boleh ramai. Seperti itu. Nanti 10 detik bisa loh, Bu. Tidak Tidak bisa, bisa, Bu. Angel loh, Bu. Ya sudah, Cepetan naik nulis ki. 20 detik, 20 detik ya. Kok semua sudah maju, Mas? Ini yang boleh, ini tidak boleh. Enggak, ini anggota 1 hal yang boleh dilakukan. Berarti yang anggota hal 2 boleh. hal yang tidak boleh Ya dilakukan. saya. Lihat ngomong dong, no, Bu. Ini tadi tidak boleh. Kan ini yang anggota yang pertama hal yang boleh dilakukan. Untuk anggota yang kedua hal yang tidak boleh dilakukan. Iya, seterusnya nanti kamu Boleh. Iya, kamu boleh. Ya. Berarti sini Sama aja, hal yang boleh dilakukan. Boleh ya, Bu, ya, ini yang boleh. Iya. Putra sekali. Banyak nanya, Bu. Nanti aku jawab. Tidak bertanya sesedih. Sudah? Sudah. Situasinya yaitu saat di kebun binatang, hal yang boleh dilakukan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, belakang. Hal yang tidak boleh dilakukan saat di kebun binatang. Sebentar, Bu, belum ini loh. Iya. Apa, Bu? Hal yang tidak boleh dilakukan saat di kebun binatang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh. Berarti saya boleh. Iya, ya boleh. Situasinya berbeda. Ganti. Iya kan ganti. Aku situasinya ganti. Bu, sabar, Bu. Di kebun binatang ya ini. Aku lah, Bro. Iya boleh. Nanya. Ini ganti ya. Ayo, Bu, seru, Bu. Terus, Bu. Terus, Iya. Saat berkunjung di rumah sakit, hal yang boleh dilakukan. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu, apa
Hal yang boleh dilakukan membawakan makanan. Ini membawa makan ke pasien. Masuk Lah itu tidak diberi berita ada toh Bu? Nah, tadi hal yang tidak boleh dilakukan di rumah sakit yaitu berisik dan mengganggu pasien. Nah, juga. Dua kan Bu senggol dong. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ilham. Ini kita masih bermain dengan kartu situasi, yaitu kalian tetap menyebutkan hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, tapi membuat dialog singkat. Buat seperti yang tadi loh. Ya, Bisa? Iya. Paham? Bu aku mau minum boleh? Boleh. Nah, ini yang APD-nya, silakan. Kartu situasinya. Kok aku udah dikasih? Kan satu kelompok satu. Nah, kamu pilih salah satu. Kamu pilih salah satu. Mesti angel, apa sih? Itu kan jadi tadi males kalau Ya. Silakan dikerjakan membuat dialog bersama dengan membuat dialog itu sesuai sama semuanya dimasukkan ke dialog. ini Berdasarkan situasinya, APD-nya. Kamu dapat apa? Melihat barang bukan milik kita. tulisan mah Apa? dialog ya. Kamu milih warna apa? Aku kuning. Ayo diperagakan. Kamu di sana? Kamu di sini. Hei, itu apa semua? Oh, ini uang 10.000. Aku temukan dari jalan. Seharusnya kan nggak boleh kamu Pokoknya ambil. ambil. Iya, aku kembalikan. Sudah, sudah. Ya, duduk. Tadi kelompoknya Nika memperhatikan apa tidak? Tidak. Tidak. Memang raja. Tadi kan situasinya apa tadi kelompoknya Ella? Wah, Barang bukan milik kita. Barang bukan milik kita. Ini. Ya sudah, kelompoknya Nika diperagakan. Ayo, gengs. Bu jahat Bu. Jahat. Kamu mau kemana? Aku mau beli es krim. Kok tidak pakai helm? Iya, lupa. Ika kalau tidak pakai helm kamu nanti bisa ditangkap bapaknya Aan loh. Kan bapaknya Aan polisi. Oh iya, terus gimana? Sudah apa lo tulisanmu? Sudah aku. Ini loh. Iya, anak kamu. Bu anak kecil kok naik Oh iya, terus gimana? Sudah kabur saja. Hei, jangan begitu. Berbahaya juga buat keselamatanmu. Hilang Bu. Sudah. Ayo silakan duduk. Benar apa salah? Benar. Nah, tadi kan hal yang boleh dilakukan itu merupakan sebuah peraturan. Tadi kan ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya. Nah, hal yang boleh dilakukan itu kalau kita melaksanakan sebuah tindakan atau melakukan berdasarkan situasi itu merupakan mematuhi sebuah peraturan. Jadi peraturan itu apa? Peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Apa bu kondusif? Kondusif itu tidak ramai, tidak bertengkar seperti itu. Nah, kalau kita melakukan hal yang tidak boleh dilakukan itu disebut pelanggaran, anak-anak. Jadi pelanggaran itu adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa di sini ada yang suka melakukan pelanggaran? Iya gak suka sih bu, kadang kayak
Apa ki refleks gitu loh? Iya. Kalau begitu bagaimana Bu? Kalau Mau nggak sengaja? tiba-tiba ya. Itu tidak boleh dilakukan anak. Lah kalau nggak sengaja? Dari alam bawah sadar kita Bu. Ya kita harus belajar untuk tidak Ya, melakukan tidak. pelanggaran itu. Ya. Kan nggak sengaja. Sudah lah Tidak boleh lah. Nah, jenis peraturannya itu ada dua, yaitu ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, kalau peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat secara tertulis untuk mengatur tingkah laku manusia dengan peraturan yang berlaku di negara. Misalnya itu di undang-undang seperti itu. Nah, pelanggaran peraturan tertulis ini bisa berupa sanksi yang tegas seperti hukuman atau denda. Sedangkan peraturan tertulis itu adalah peraturan yang tidak ditulis, yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Nah, jika dilanggar itu bisa mendapatkan teguran atau merasakan rasa malu. Nah, dari contoh ini merupakan contoh peraturan tertulis di sekolah, yaitu siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah, siswa yang piket wajib datang lebih awal, siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap, serta siswa wajib membuat surat izin jika tidak masuk sekolah yang ditandatangani orang tua. Nah, dari peraturan ini kalian bisa menemukan di mana? Nah, maksudnya di tata tertib sekolah ditulis di dinding di mana? Kelas. Ya, di kelas. Nah, kalau contoh peraturan tidak tertulis di sekolah yaitu tidak membeda-bedakan teman, menjenguk teman sakit, dan tidak menyakiti Teman. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, anak-anak? Sudah. Ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan, anak-anak? Senang. Nah, tadi kita sudah belajar apa, anak-anak? Peraturan Ya, peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan Ibu sudah menyebutkan contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah. Kalian Ibu beri tugas yaitu menyebutkan contoh peraturan tertulis di rumah dan tidak tertulis di rumah. Paham? Kalau di rumahku tidak ada peraturan yang ditulis loh Bu. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sebutkan yang tidak ditulis, tidak apa-apa. Ya, Nanti tulis. paham? Paham. Nah, karena waktunya sudah habis, kita berdoa. Ayo anak-anak berdoa. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo, pulang. Duduk di tempatnya masing-masing. Sudah dari tadi. Ya, Ayo Bu. berdoa dimulai. Selesai.